Saya akan menjelaskan RS flip-flop. RS flip-flop memiliki dua maksud data, S dan R untuk menyimpan suatu bit tinggi. Anda membutuhkan S tinggi untuk menyimpan bit rendah, Anda membutuhkan R tinggi. Membangkitkan dua buah sinyal untuk mendrive flip-flop merupakan suatu kerugian dalam berbagai penerapan. Tabel di bawah merupakan ringkasan suatu kemungkinan masukan atau keluaran bagi flip-flop RS. Kondisi masukan yang pertama adalah RS sama dengan 00. Ini berarti tidak diterapkan pemicu. Dalam hal ini, keluaran Q mempertahankan nilai terakhir yang dimilikinya. Kondisi masukan yang kedua adalah RS sama dengan 01, berarti bahwa suatu pemicu diterapkan pada S seperti kita ketahui. Hal ini mengeset flip-flop dan menghasilkan keluaran Q bernilai 1. Kondisi masukan yang ketiga adalah RS sama dengan 10. Ini menyatakan bahwa suatu pemicu diterapkan pada masukan R. Keluaran Q yang dihasilkan adalah 0. Kondisi masukan RS sama dengan 11 merupakan masukan terlarang. Kondisi ini berarti penerapan suatu pemicu pada kedua masukan S dan R pada saat yang sama. Hal ini merupakan suatu pertentangan karena mengandung pengertian bahwa kita berupaya untuk memperoleh keluaran Q yang secara serentak sama dengan 1 dan sama dengan 0. RS flip-flop terpadu keluaran masing-masing gerbang NOR mendrive salah satu masukan pada gerbang NOR yang lain. Demikian pula masukan-masukan S dan R kemungkinan kita mengeset atau mereset keluaran Y. Seperti sebelumnya, masukan S yang tinggi mengeset Q ke 1, masukan R yang tinggi mereset Q ke 0. Jika R dan S dua-duanya rendah, keluaran tetap tergrendel, reset atau tahan pada keadaan terakhirnya. Kondisi pertentangan yakni R dan S dua-duanya tinggi pada saat yang sama juga masih terlarang. Konsep RS flip-flop. 1. R dan S keduanya rendah berarti keluaran Q tetap berada pada keadaan terakhir secara tak terbatas akibat adanya aksi penggrendelan internal. 2. Masukan S yang tinggi mengeset keluaran Q ke 1 kecuali jika keluaran ini memang telah berada pada keadaan tinggi. Dalam hal ini keluaran tidak berubah walaupun masukan S kembali ke keadaan rendah. 3. Masukan R yang tinggi mereset keluaran Q ke 0, kecuali jika keluaran ini memang telah rendah. Keluaran Q selanjutnya tetap pada keadaan rendah walaupun masukan R kembali ke keadaan rendah. 4. Memberikan R dan S keduanya tinggi pada saat yang sama adalah terlarang karena merupakan pertentangan. Kondisi ini mengakibatkan masalah pacu yang akan dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu JK flip-flop. JK flip-flop merupakan flip-flop yang dibangun berdasarkan pengembangan dari RS flip-flop. JK flip-flop sering diaplikasikan sebagai komponen dasar suatu counter atau pencacah naik atau yang disebut up counter ataupun pencacah turun atau yang disebut down counter. JK flip-flop dalam penyebutannya di dunia digital sering ditulis sebagai simbol JK. Dalam artikel yang sedikit ini akan diuraikan cara membangun sebuah JK flip-flop menggunakan komponen utama RS flip-flop. Ya, bisa kita lihat di atas kiri ini terdapat simbol dari JK flip-flop dan tabel dari JK flip-flop. Langsung saja ke prinsip dasar JK flip-flop. Di sini ada 4 mode operasi dari JK flip-flop, yaitu yang pertama NC atau tidak berubah, yang kedua reset, yang ketiga set, yang keempat toggle. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu yang tidak berubah. Langsung kita lihat di sini. Jika J bernilai 0 dan K bernilai 0, maka output yang dikeluarkan Q akan bernilai 0 juga. Yang kedua, set, mode operasi set. Jika J bernilai 1 dan K bernilai 0, maka output yang dikeluarkan Q adalah 1. Yang ketiga, mode operasi reset. Jika J adalah 0 dan K adalah 1, maka output yang dikeluarkan Q adalah 0. Mode operasi 4, toggle.
Jika J ini bernilai 1 dan K bernilai 1, maka output yang dikeluarkan Q adalah 1 dan 0 secara bergantian. Sehingga keadaan set dan reset akan terus bergantian juga. Terdapat kelebihan JK flip-flop adalah tidak adanya kondisi terlarang atau yang berarti diberi berapapun inputan. Asalkan terdapat clock, maka akan terjadi perubahan pada keluarannya atau outputnya. Terima kasih.